Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Finders, gimana nih kabarnya? Baik-baik aja kan? Nah, seperti biasanya, kita bakal bikin hari kamu makin seru dengan acara yang paling kece dan super keren yang pastinya bakal nyajiin informasi bermanfaat buat kamu. Apalagi kalau bukan, let's find out. Hai Finders udah tahu belum? Stres dan depresi itu berbeda loh Finders. Banyaknya tekanan dari luar maupun dalam diri seseorang bisa memicu terjadinya stres nih Finders. Dalam waktu tertentu, stres menjadi hal yang positif bagi seseorang. Contohnya dalam hal tuntutan pekerjaan, karena stres bisa memicu hormon adrenalin untuk membereskan pekerjaan yang menumpuk saat itu juga. Namun, stres bukanlah hal yang baik jika dilakukan secara terus-menerus karena bisa menurunkan produktivitas serta kreativitas bagi seseorang loh Finders. Sedangkan orang yang mengalami depresi akan sulit untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti bekerja, makan, bersosialisasi, belajar, dan segala aktivitas lainnya. Orang yang menderita depresi biasanya akan kehilangan semangat, mudah lelah, kehilangan motivasi, bahkan merasa dirinya gagal. Finders tahu nggak sih apa itu stres dan depresi? Yang kita tahu selama ini, stres merupakan reaksi tubuh dalam menghadapi tekanan atau ancaman. Sedangkan depresi adalah gangguan suasana hati yang menyebabkan seseorang kehilangan minat dan merasa sedih. Nah, itu tadi merupakan pengertian singkat yang kita ketahui dari stres dan depresi. Gimana ya penjelasan lebih lengkapnya? Finders penasaran gak sama respon netizen yang udah ikut menjawab question box di Instagram Suska TV? Bakal kita bacain satu persatu. Tetap stay tune ya. Hai Finders, gimana nih kabarnya? Finders tahu gak sih ternyata pekerjaan bisa bikin kita stres loh. Ngomong-ngomong, Finders tahu nggak sih perbedaan stres dan depresi? Tulis di question box di atas ini ya. Halo Finders, kenalin aku Zikra yang bakal gantiin Miss Kepo sebelumnya. Salam kenal ya. By the way, gimana nih kabar Finders semua yang ada di rumah, tempat tongkrongan, atau di belahan bumi manapun? Semoga Finders tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, pada episode kali ini Miss Kepo bakal bahas hal-hal yang biasanya selalu dirasakan oleh seseorang yang merasa pikirannya banyak banget beban loh. By the way, Finders sudah pada tahu dong Miss Kepo bakal bahas apaan ya? Yap, benar, Miss Kepo bakal bahas tentang stres dan depresi. Nah, ngomong-ngomong, Finders sudah ada yang pernah belum ngalamin stres atau depresi? Tapi sebelum itu, Finders sudah pada tahu belum perbedaan stres dan depresi? Nah, daripada kita sama-sama penasaran, yuk langsung aja Miss Kepo bacain tanggapan dari Finders semua. Yang pertama dari @lukmanul562. Stres adalah di mana seseorang mengalami tekanan yang diakibatkan oleh berbagai tuntutan. Dan depresi adalah suatu gangguan mental yang diakibatkan oleh stres yang cenderung berlarut-larut. Iya nih Finders, depresi itu memang hal yang biasanya berkelanjutan dari stres. Tapi Miss Kepo harap Finders semua jangan sampai stres apalagi depresi ya. Oh iya, apalagi buat Finders nih yang lagi riweuh nyusun skripsian. Tetap semangat ya Finders. Kalau Finders lagi ngalamin banyak beban pikiran, ayo cerita atau cerita bareng Miss Kepo. Kali aja bisa nemuin solusinya loh. Oke, lanjut dari @rahma_sarita_putri. Sederhananya, stres adalah suatu tekanan namun tidak berdampak negatif. Tetapi jika depresi adalah hal yang lebih parah. Itu dia Finders beberapa tanggapan tentang stres dan depresi. Banyak dari Finders yang mengatakan bahwa depresi adalah hal yang berkelanjutan dari yang namanya stres. Ngomong-ngomong, benar nggak sih tanggapan dari Finders semua? Yuk kita simak dari yang ahlinya.
Stres dan depresi. Nah, kedua ini merupakan gangguan yang berbeda ya. Jadi kalau stres itu termasuk golongannya dalam gangguan stres dan penyesuaian diri kalau dalam Statistical Manual of Mental Disorder. Nah, gejalanya itu antara lain kita jadi sulit makan gitu ya, terus kemudian sulit tidur gitu. Nah, yang membedakan adalah penyebabnya itu sendiri. Jadi si stres ini adalah respon fisiologis tubuh tertentu terhadap stimulus stres atau yang disebut stresor. Jadi stresor ini bisa macam-macam gitu ya. Ada stresor baik, ada stresor yang buruk. Nah, kalau stresor yang baik atau stresor yang sebenarnya tuh bikin kita bahagia, tapi bisa menyebabkan stres juga gitu. Misalnya kayak ketika seseorang mau menikah, dia merasakan stres gitu ya. Nah, atau ketika seseorang baru memiliki anak, dia juga merasakan stres gitu. Nah, ini disebut sebagai eustress. Sedangkan stresor yang disebabkan oleh hal-hal atau kejadian yang buruk itu namanya distress. Kejadian yang buruk misalnya kayak tekanan di kantor gitu ya, atau tekanan di perkuliahan, ujian. Nah, itu semuanya disebut sebagai distress. Nah, sedangkan depresi itu sendiri sebenarnya adalah golongan gangguan mood namanya. Ya, jadi gangguan mood ini atau depresi ini tergantung dari disebabkan oleh gangguan suasana hati. Nah, gangguan suasana hati ini berbeda ya. Jadi bukan kayak kita bilang lagi bad mood gitu ya. Bukan seperti itu gitu ya. Tapi gangguan suasana hati di sini sebenarnya erat kaitannya dengan ketidakseimbangan hormonal. Ya, jadi depresi itu tidak gampang disebabkan oleh hal-hal yang atau masalah yang ada dihadapi sehari-hari gitu ya, tapi lebih bersifat hormonal. Nah, ketika terjadi kekurangan hormon tertentu di dalam tubuh seseorang gitu ya, dan kemudian dia ada masalah, dia bisa mengalami depresi. Nah, depresi ini lebih bisa dikatakan gejalanya lebih parah ya dari si stres tadi gitu ya. Jadi kayak nggak bisa tidur gitu, atau malah tidur terus, nggak mau keluar dari kamar, nggak mau berangkat dari tempat tidurnya, atau terus nggak mau makan gitu ya. Ada juga yang makan terus, beda-beda orang gitu ya bawaannya seperti apa gitu ya. Ada juga yang dia merasakan sedih terus menerus, menangis terus menerus gitu ya. Lalu juga ditandai dengan gejala atau keinginan untuk bunuh diri. Nah, itu perbedaannya. Wah, itu dia vendors beberapa penjelasan terkait perbedaan stres dan depresi. Jadi ternyata banyak dari kita yang salah mengira bahwa stres itu adalah hal kecil dari depresi. Padahal stres dan depresi itu memiliki faktor-faktor yang berbeda. Stres itu mampu memperkuat seseorang dalam menjalani segala aktivitasnya. Namun depresi hal yang dapat berdampak negatif pada seseorang. Bahkan seseorang itu bisa ngerasain kesepian, bahkan tidak dapat bergaul pada lingkungan halayak ramai. Nah, jangan kemana-mana vendors, nanti Miss Kepo bakal kembali lagi di segmen 3 dengan topik yang lebih menarik lainnya. Dan bagaimana cara kita mengatasi stres dan depresi? Supaya kita bisa menjalani aktivitas kita dengan produktif. Tulis di question box di atas ini ya. Oh iya vendors, selain Miss Kepo nanyain tentang perbedaan stres dan depresi, selanjutnya Miss Kepo bakal nanya nih, bagaimana sih cara atau tips untuk menghindari stres dan depresi? Nah, ini dia ada beberapa tanggapan dari vendor semua yang bakal Miss Kepo bacain ya. Nah, yang pertama dari @putri_yuliani. Gak boleh mendam perasaan, ungkapin aja, jangan netting dan jalani pola hidup sehat. Nah, jangan pada mendam perasaannya vendors, ayo buruan ungkapin aja, ntar doinya keburu dilamar loh. Nah, bakal nambah beban pikiran vendors lagi kan? Nah, selanjutnya benar juga tuh vendors, jangan pada netting dan jalani hidup yang sehat. Iya, Miss Kepo juga tahu kalau misalnya hal-hal yang berbau micin itu emang lebih nikmat loh. Tapi kita harus bisa tetap mengontrol pola makan dan hidup yang sehat ya vendors. Kemudian dari @muhammad_trifajrin_17. Cara mengatasinya dengan baca Al-Quran, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wah, Masya Allah ya vendors. Bener nih vendors, ini adalah salah satu cara yang paling ampuh untuk menenangkan beban pikiran kita dan bisa menenangkan hati kita. Dan bisa menjadi ladang pahala loh bagi kita semua vendors. Dan juga jangan dengan amarah ya vendors ketika kita sedang memiliki banyak pikiran dan stres. Tapi kira-kira apalagi ya vendors cara mengatasi stres dan depresi yang ampuh? Yuk kita simak dari yang lebih ahli. Oke, mengatasi stres dan depresi. Nah, mengatasi stres itu sendiri adalah kita bisa mengelola diri kita dengan lebih baik ya. Jadi kalau ada plesetannya tuh stress is dessert spell backward ya. Jadi kalau stres itu sebenarnya adalah dessert kalau kita eja dari belakang itu kata dessert ya. Dessert tahu ya, dessert tuh makanan manis yang kita makan setelah kita makan gitu ya, atau makanan penutup gitu. Nah, artinya stres ini nggak bisa dipisahkan dari hidup kita ya. Jadi namanya manusia hidup itu pasti stres apa aja gitu ya. Nah, kerjaan entah itu tugas kampus atau tugas kuliah gitu ya, atau di keluarga gitu ya, atau sama pacar itu pasti ada aja yang bikin kita stres gitu ya. Nah, stres ini bisa dikelola gitu ya, jadi tidak bisa dihindari tapi dia bisa dikelola gitu ya. Salah satunya cara kita mengelola adalah pertama manajemen waktu yang baik ya. Manajemen waktu yang baik misalnya kapan kita kerja ya kita ngerjain kerjaan, kapan kita harus istirahat ya kita istirahat gitu ya, kapan waktunya untuk kita main kita pergi main gitu ya. Kita nggak mungkin kerja terus, kita butuh main gitu ya, kita butuh melakukan sesuatu yang menyenangkan buat kita ya. Nah, jadi manajemen waktu, kemudian rekreasi gitu, itu juga bisa untuk membantu mengelola stres. Kemudian adalah memakan makanan yang sehat gitu ya, karena tadi dia juga tergantung dari respon fisiologis tubuh kita gitu ya. Jadi kalau kita stres jangan malah makan bakso gitu ya, atau makan junk food gitu ya, atau makan makanan yang nggak sehat gitu. Malahan kalau kita stres harus makan makanan yang sehatnya, antara lain tuh kayak sayur-sayuran gitu ya, buah-buahan gitu. Nah, itu membantu kita mengelola stres. Terus terakhir juga adalah olahraga. Olahraga itu bisa mengurangi hormon stres ya, dan mengeluarkan hormon endorfin yang bisa membuat kita lebih bersemangat ya, sehingga bisa mengatasi rasa stres kita itu sendiri. Nah, kalau depresi memang diatasinya karena masalahnya lebih berat gitu ya, diatasinya dengan dua cara gitu ya. Ada yang disebut sebagai medikoterapi atau terapi obat-obatan, dan psikoterapi. Ya, jadi kalau udah seseorang didiagnosa depresi, ya dia harus pergi ke dokter atau psikolog gitu ya. Dokternya ke dokter psikiatri ya, atau spesialis kedokteran jiwa. Nah, kemudian kalau udah tegak diagnosanya, biasanya dokter psikiaternya akan memberikan obat-obatan yang standarnya biasa dikonsumsi selama 6 bulan dan harus dikonsumsi secara rutin. Nah, kemudian dibarengi dengan psikoterapi, karena tadi sifatnya dia tidak hanya disebabkan oleh biologis ya depresi tadi gitu ya, tapi juga adalah ketidakmampuan psikologis juga gitu. Nah, orang yang depresi tadi di psikoterapi dengan mencoba mengenali mengenai dirinya gitu ya, apa penyebab stresnya dia gitu, atau apa hal-hal yang menekan bagi dirinya gitu ya, dan membicarakan gitu ya apa yang membuat dia sedih atau tertekan tersebut. Lalu nanti dibekali oleh teknik-teknik kontrol diri atau pengendalian diri, sehingga dia nggak gampang jatuh ke dalam kondisi depresi tadi. Jadi ada dua ya, pengendalian dari sisi hormonalnya tadi sama juga dari sisi psikologisnya. Itu caranya. Nah, itu dia vendors beberapa tips dan cara untuk mengatasi dan menghindari stres dan depresi. Salah satunya dengan pola hidup yang sehat ya vendors. Dan Miss Kepo mau nyampain sekaligus mau ngingetin nih kepada vendors semua. Berusahalah menjadi seseorang yang terbuka ketika kamu sedang mengalami suatu masalah. Berusaha bercerita kepada orang-orang terdekatmu dan di sekelilingmu. Karena pada dasarnya kita tahu bahwa manusia adalah makhluk yang sosial yang pastinya membutuhkan saran dan kritikan terhadap orang-orang di sekitar kita agar menjadikan diri kita yang lebih baik ke depannya. Nah, ini waktunya Miss Kepo pamit ya vendors. Tapi tenang aja, minggu depan kita bakal ketemu lagi dengan topik selanjutnya.
Tonton terus Let's Find Out di YouTube channel Suska TV Official. Program menarik yang bikin kamu semakin pintar dan cermat ya vendors. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Suska TV Official. Sampai jumpa di minggu depan. See you, bye-bye!